warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nuralia Ningsih beserta rekan-rekan saya ada Sakaria, Mita, Mardatila Sekri, Emil Satriadi, Sandi Pratama, Wirawan, Muhammad Al-Mahdi Baihaqi, dan Abdul Rahman Wahid. Kami dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait perjanjian kredit yang merupakan salah satu tugas daripada mata kuliah perancangan kontrak. Jadi, kawan-kawan, yang pertama perlu kita ketahui adalah apa sih perjanjian kredit itu? Hai, perkenalkan nama saya Mardatila Sekri. Pengertian perjanjian kredit berdasarkan pengertian Undang-Undang Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antar bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Jadi, mengenai perjanjian kredit, ada pun dasar hukumnya. Apa sih dasar daripada hukumnya perjanjian kredit? Selanjutnya tentang dasar hukum. Apa sih hukum yang mendasari daripada perjanjian kredit ini? Jadi, perjanjian kredit ada pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan atau Undang-Undang Perbankan, di mana kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam. Selanjutnya, tentang perjanjian kredit, apa saja sih yang menjadi jenis-jenis daripada perjanjian kredit ini? Jadi, ada jenis-jenis perjanjian kredit. Ada 5. Yang pertama, kredit investasi. Nah, kredit investasi yaitu jenis kredit yang satu ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas, atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Masa pemakaiannya cukup lama, sehingga perusahaan bisa mencoba untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Nah, jenis perjanjian kredit yang kedua yaitu kredit usaha rakyat. Nah, di mana jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Melalui peminjaman ini, penggiat UMKM bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam membangun ataupun meningkatkan bisnis mikro, kecil, atau menengah mereka. Jadi, rakyat tidak perlu bingung lagi mencari pinjaman yang terjadi. Kemudian, jenis perjanjian kredit yang ketiga yaitu kredit perumahan. Nah, di sini sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lain-lain. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai. Nah, selanjutnya ada perjanjian kredit yang keempat, yaitu kartu kredit. Nah, kartu kredit ini adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan, diterbitkan oleh bank tertentu. Untuk bisa mendapatkannya, aplikasi permohonan kartu kredit haruslah disetujui oleh bank. Ada banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk penghasilan per bulan. Untuk membayarnya biasanya akan ditagih setiap bulan. Selanjutnya, ada perjanjian kredit atau kredit yang kelima, yaitu kredit kendaraan. Nah, kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas dibayarkan nantinya. Nah, itulah tadi jenis-jenis kredit yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya yaitu ada subjek dan objek dari perjanjian kredit. Nah, apa saja sih yang menjadi subjek dari objek perjanjian kredit itu? Nah, di sini ada subjek dan objek perjanjian kredit. Nah, subjek ada 2, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Nah, pihak kreditur itu sendiri adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Kemudian, pihak debitur. Nah, pihak debitur itu sendiri
adalah badan hukum atau badan lain yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Kemudian ada objek dari perjanjian kredit, yaitu objeknya adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nah, kemudian ada momentum perjanjian kredit. Nah, setelah mengetahui subjek dan objek dari perjanjian kredit, selanjutnya kita akan mempelajari atau menjelaskan terkait tentang momentum dari perjanjian kredit. Nah, momentum perjanjian kredit ini yang pertama dengan adanya ucapan. Yang dimaksud dengan adanya ucapan adalah perjanjian terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Selanjutnya, dengan adanya pengetahuan. Nah, dengan adanya pengetahuan yang dimaksud adalah perjanjian terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya. Selanjutnya, dengan adanya pengiriman. Nah, perjanjian terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan jawabannya. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu dengan adanya penerimaan. Perjanjian yang terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lainnya. Nah, itulah tadi tentang momentum dari perjanjian kredit. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait bentuk perjanjian kredit. Adapun bentuk perjanjian kredit yaitu dua, yang tertulis dan lisan. Nah, tertulis sendiri itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Adapun perjanjian dalam bentuk tertulis itu ada tiga. Yang pertama, perjanjian pada bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Nah, perjanjian itu hanya mengikat para pihak pada perjanjian, namun tak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan istilah lain, bila perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan buat menandakan keberatan pihak ketiga dimaksud tak berdasar tak bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian menggunakan saksi notaris buat melegalisir tanda tangan para pihak. Nah, di sini fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya buat melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Tapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum berasal isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian, tetapi pihak yang menyangkal itu merupakan pihak yang wajib menerangkan penyangkalannya. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian yang dirancang di hadapan serta oleh notaris pada bentuk akta notarial. Nah, di sini akta notarial merupakan akta yang dibuat di hadapan serta di muka pejabat yang berwenang buat itu. Nah, pejabat yang berwenang buat itu ialah notaris, camat, PPAT, serta lain-lain. Jenis dokumen ini adalah bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan, juga pihak ketiga. Kemudian adapun bentuk perjanjian kredit yang kedua yaitu lisan. Nah, di sini lisan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak. Nah, pada umumnya, kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Nah, apabila terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan suatu perjanjian lisan. Nah, di sini contohnya yaitu alat bukti surat terkait dengan bukti berupa saksi. Pada pasal 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban perjanjian kredit, yaitu hak kreditur, kewajiban debitur, hak debitur, dan kewajiban kreditur. Nah, hak kreditur itu sendiri menerima pokok angsuran dan bunganya dari debitur. Kemudian kewajiban debitur
membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada hak debitur. Nah, di sini menerima sejumlah uang yang dipinjam oleh kreditur kepada debitur. Kemudian kewajiban kreditur yaitu menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Selanjutnya ada sifat perjanjian kredit menurut para ahli. Sifat perjanjian kredit menurut para ahli, di mana ada yang pertama yaitu Marhainis Abdul Hai yang berpendapat bahwa perjanjian kredit sama dengan perjanjian mengganti sebagaimana yang disebut dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan atau yang menunjukkan seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Nah, selanjutnya ada Maryam Darus Badrul Saman yang memiliki pendapat bahwa perjanjian kredit sebagai perjanjian real. Nah, selanjutnya ada ahli yang terakhir yaitu Sultan Reni Sajahdaini yang melihat bahwa perjanjian kredit bank sebagai perjanjian konsensual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jangka waktu pada perjanjian kredit, di mana di sini terdapat 3 jangka waktu perjanjian kredit, yaitu yang pertama ada jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, serta jangka panjang. Nah, pada jangka pendek, kredit ini berjangka waktu maksimum 1 tahun atau bentuknya dapat berupa kredit pembeli dan kredit wasel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja. Nah, selanjutnya ada kredit jangka panjang, yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah. Yang terakhir ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kemudian kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi dan ekspansi dan pendirian proyek baru. Nah, itulah tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan terkait perjanjian kredit. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja sama membantu dalam pembuatan video ini, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yasir Akbar Ramadhani SHMH selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu dalam mata kuliah perancangan kontrak kami yang telah memberikan tugas yang begitu luar biasa ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bersedia menonton video kami. Jangan lupa di like dan share untuk berbagi ilmu. Sekian dari saya dan teman-teman dari kelompok 3. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Jam kok? Aku bilang sebelum rapat. Yeah. Jam kok sebentar, saya bisa di-cut. Bisa di Selanjutnya, kenapa kak begitu? Nah, kemudian ada momentum perjanjian kredit. Saling ada semangku saja bukti lain tidak dapat diterima. Apa lagi? Diam kok dulu sebentar. Gimana? Nggak gitu. Nggak jadi mengkat. Cantik kalau begitu. Luar biasa ini